Novitasari, Guru Teknik Ketenagalistrikan SMK Negeri 1 Wadas Lintang. Saya salah satu mahasiswa PPG UNY 2022 kategori 2. Saya akan menampilkan video UKIN saya tentang pembelajaran Project Based Learning pada mata pelajaran instalasi motor listrik dengan aplikasi CX Programmer pada pemrograman PLC menggunakan rangkaian reverse forward. Untuk video yang saya sampaikan, apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Untuk kritik dan saran bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. SMK Negeri 1 Wadas Lintang terletak di Jalan Somogede, kilometer 0,3 Trimulyo, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo. SMK Negeri 1 Wadas Lintang juga didukung oleh 5 program keahlian, di antaranya Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Tata Busana, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Rekayasa Perangkat Lunak, Agribisnis Perikanan Air Tawar. Dengan adanya IoT, menjadi daya dukung siswa dalam pembelajaran serta memudahkan siswa melakukan pengawasan perawatan ikan. Semuanya siap gerak? Setengah dengan lencang kanan, gerak. Lurus ya. Siap, gerak. Anak-anakku yang saya sayangi, ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tak semangat. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Semuanya sehat ya? Ya, mohon semuanya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di pagi hari ini di pembelajaran instalasi motor listrik. Nanti kita akan belajar PLC ya. Kita puji syukur kepada Allah karena diberikan kesehatan dan dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan kondisi yang sehat. Di pembelajaran hari ini tujuannya kita adalah melalui demonstrasi CX Programmer dan komponen PLC peserta didik dapat membuat kendali motor putar kanan dan putar kiri atau reverse forward berbasis PLC dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat mengoperasikan kendali motor putar kanan dan putar kiri berbasis PLC. Jadi selain kalian bisa memprogram, kalian juga harus bisa mengoperasikan ya. Kemudian teknik penilaiannya nanti menggunakan teknik pengetahuan. Pertama pengetahuan itu akan ibu nilai nanti melalui pretest. Setelah pretest nanti ada penilaian uji keterampilan atau praktikum kalian ya, nanti akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Kalian ibu nilai untuk praktiknya. Kemudian penilaian sikap. Jadi sikap itu juga dinilai dalam pembelajaran, sikap kerja kalian mulai dari kedisiplinan, kemudian keaktifan dan juga kerja sama tim. Silahkan kalian melakukan tes gaya belajar melalui gadget kalian masing-masing. Linknya sudah ibu kirim, silahkan diklik yang gaya belajar. Ya, silahkan dibuka HP-nya untuk mengidentifikasi gaya belajar.
Sudah? Sudah. Sekarang dilanjutkan melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Sampai mana pengetahuan kalian mengenai PLC? Bisa Mas Fajri? Oh iya, dilanjutkan. Sudah selesai? Sudah ya? Sudah. Nah, Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu sesuai dengan gaya belajar juga nanti disebutkan ya. Ya, sekarang untuk yang pertama Mustafa. Ya, saya Oke, belajarnya apa tadi? visual. Visual. Kemudian Angga Febrian. Hadir Bu. Visual. Kemudian Fajri. Auditori, Bu. Auditori. Izun. Auditori, Bu. Najmal. Visual. Ya. Dwi Agustin. Hadir visual. Rizal. Hadir. Auditori. Nanda. Auditori. Tri Hermawan. Auditori. Vila. Hadir visual. Yogi. Hadir visual. Ya, baik. Hadir semua ya untuk hari ini ya. Ya, baik. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya mengenai PLC. Ada yang masih ingat di mana PLC biasa diterapkan? Coba, silakan. Ya, Mas Fahrizal silakan. Di pabrik industri ya. Ada lagi? Di lift. Lift ya. Baik, jadi masih ingat ya untuk pembelajarannya kemarin itu. Ini untuk penerapan PLC, ini ada beberapa ya. Yang pertama ada di smart building, jadi untuk bangunan-bangunan yang pintar ya, atau bangunan yang serba otomatis itu juga bisa menggunakan PLC. Nah, untuk spesifikasi PLC ada dua macam. Masih ingat? Ya, mungkin agak lupa ya. Jadi ada dua macam itu, ada yang satunya adalah compact dan juga modular ya. Compact itu adalah bentuknya itu satu PLC saja sudah satu paket input outputnya, biasanya tidak terlalu banyak ya, kurang lebih 20 input output ya. 20 input 20 output itu juga ada, tetapi tidak lebih dari itu ya. Kalau nanti kita memerlukan PLC yang input dan outputnya banyak, maka kita bisa menggunakan jenis modular atau modul ya. Nanti bisa disambung-sambung sampai ratusan input output gitu. Karena untuk kebutuhan di industri biasanya banyak input outputnya. Nah, untuk bagian PLC itu ada 3. Ada yang ingat juga enggak? Mas Nanda ya, silakan disampaikan. Ada 3. Ada itu yang input modul PLC dan output modul kan Bu atau bukan? CPU. Ya baik. Oke, input, kemudian CPU. CPU ya, kemudian output. Jadi ada komponen input, CPU atau di dalamnya CPU itu ada bagian untuk memproses program namanya mikroprosesor, kemudian output. Nah, makanya komponennya itu dibagi menjadi 3, komponen input, kemudian mikroprosesor dan juga outputnya. Nah, ini untuk fungsi dari komponen input ya, fungsinya adalah untuk merubah sinyal yang berasal dari sensor ya, sensor atau komponen input lainnya, kemudian dirubah menjadi sinyal logika. Karena untuk mikroprosesor ini tidak bisa bilangannya bilangan biner ya, jadi hanya ada 1 dan 0. Nanti sinyal dari input itu akan diproses
transistor itu sehingga memberikan sinyal input 0 atau 1 ke output gitu. Nah, komponen outputnya itu bisa apa? Bisa motor, bisa lampu gitu ya, atau apa saja yang bisa dikendalikan, bisa juga lilitan gitu ya, atau induktor gitu. Lanjutkan. Nah, ini prosesnya ya, prosesnya itu seperti itu ya. Jadi input masuk ke PLC, input itu bisa sensor, bisa pas button, bisa saklar, apapun yang bisa sebagai input ya, bisa dijadikan input. Nah, kemudian masuk ke PLC, di PLC-nya diprogram. Kalau sudah diprogram, disalurkan ke output, bisa lampu ataupun alat-alat lainnya ya. Tetapi di sini ada perangkat pendukung yang bisa yang menjadi penting juga ketika melakukan pemrograman PLC. Apa itu? Yang pertama adalah ini ya, komputer ya. Tanpa adanya komputer mungkin kita juga akan kesulitan untuk membuat program gitu ya. Nah, kemudian satu lagi adalah interface. Jadi perangkat yang membantu menghubungkan antar muka dengan kita gitu. Biasanya itu touchscreen. Untuk kelebihan PLC sendiri itu ada fleksibel ya, kemudian mudah dalam perbaikan, kemudian juga lebih ringkas ya. Nah, kemudian ini bagian dari PLC sendiri, ada lampu indikatornya ya, ketika dihubungkan dengan sumber atau power supply nanti akan menyala begitu. Selanjutnya untuk pengawatannya seperti ini, nanti ini adalah yang kalian praktekkan ya. Pengawatannya sesuai dengan yang di LKPD itu sama seperti ini. Ini Ibu contohkan terlebih dahulu ya untuk cek programmernya. Nah, ini nanti kalian bisa menyalakan komputer ya. Kalau sudah menyala, nanti kalian ketik saja di sini. Nah, ini CX. Nah, seperti ini, diklik 2 kali. Ya. Nah, nanti untuk membuat file baru kalian harus mengklik file kemudian new file ya. Nah, nanti file baru di sini akan muncul ya. Ini misalkan untuk device name-nya misalkan ini diisi bebas ya. Tapi untuk jenis PLC-nya menyesuaikan, nanti dipilih yang CP1L ya, sesuai dengan yang ada di bengkel kita. Nah, baru diklik OK gitu. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi untuk input ini kita bisa ini ya, bisa juga menggunakan nah ini bisa dengan huruf C. Itu juga bisa langsung muncul ya. Kalau kalian biasanya ada ya, bisa menggunakan shortcut gitu juga bisa ya. Menggunakan huruf C nanti akan muncul kontak ya. C itu artinya kan kontak ya. Kalau nanti O, nah O itu output. Jadi pakainya itu huruf aja juga bisa ya. Kalau kalian lama misal menggeser-geser itu lama, kalian tinggal klik saja C, nanti langsung muncul kontak, kasih alamat, ketik nama gitu. Kemudian kalau O gitu nanti muncul output gitu. Selanjutnya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Mungkin dari tadi kalian sudah lelah ya, kita akan ice breaking terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ya. Bisa fokus. Oke, lanjutkan ya. Selanjutnya kita lihat dulu untuk simulasinya. Di sini ada sebuah video. Ya, kita perhatikan sebuah video tutorial. Ini kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, welcome to tutorial PLC. Kali ini kita akan belajar buat reverse motor 3 fase dengan menggunakan program PLC Online X program gitu ya. Langsung saja kita buat programnya. Di sini kita pakai 3 tombol dan 2 kontaktor. Nah, sudah buat tombolnya, misalkan tombol kombat kita pakai W0 ini BP4 kayak gini ya. Kemudian kita langsung outputkan, kita pakai K1 itu kita pakai 100 01 ya. Udah ya, dari video tadi sudah jelas? Sudah jelas ya? Baik, kalau sudah jelas
sebelum Ibu membentuk kalian menjadi beberapa kelompok, apakah ada yang mau ditanyakan? Terkait nanti yang kita praktekkan, nanti kalian adalah putar kanan dan putar kiri ya. Sudah jelas semua ya berarti ya? Sudah. Kalau sudah jelas, nanti di pertengahan praktik kalau ada pertanyaan jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Kalau ada yang bingung gitu. Baik, Ibu akan membagi kalian ya menjadi beberapa kelompok ya sesuai dengan gaya belajar kalian. Kelompok 1 nanti untuk alat dan bahan sudah Ibu siapkan ya. Nanti seperti ini, kita sebelum praktek kita sudah bersih dan rapi. Nanti setelah praktek juga harus bersih dan rapi. Ya, ini untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2 anak, ada yang ke sana, nanti 2 anak ke sini. Ya. Baik, silakan kalian membaca LKPD-nya. Di situ apabila ada pertanyaan boleh bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan bisa langsung melakukan praktik, ya. Jangan lupa safety APD-nya digunakan, kan sudah pakai wear pack semua, sudah bagus. Jangan lupa helm digunakan ya, sepatu pastikan, ya. Sudah, silakan yang memulai komputer segera menuju ke komputer untuk pemrogramannya. Yang praktek di sini ya. padahal itu kemarin sudah lupa ya udah. Baik, untuk mengetahui NONC nanti kamu untuk multimeternya diarahkan pada posisi ohm ya. Nah, ini boleh bebas yang mana aja, atau kalau yang ini juga tanda ini tanda buzzer itu tanda bunyi ya. Nah, nanti kalau sudah itu kita praktikkan. Kamu mau cek yang mana? Mungkin kontak dari tornya. Oh, tor ya. Untuk dari tornya sebetulnya kita juga bisa menggunakan angka ya. Kalau 9596 itu yang NC. Tapi kalau untuk memastikan lebih pastinya kita cek dengan ini ya. Nah, ini. Nah, ini dia jarumnya bergerak ya. Nah, ini dia berarti normally close, artinya dia sudah nyambung padahal belum diberikan instruksi ya. Ini misalkan untuk di ini tripnya ya. Nah, ini tripnya dia berarti normal. Nah, yang satunya
NO. Dia ketika ditekan harusnya berubah menjadi NC. Oh iya. Nah ini ya. Ini NO-nya harusnya berubah menjadi NC ketika ya ini ya. Ya, seperti itu Mas Nada. Apakah sudah jelas? Bisa dimengerti. Bisa Terima kasih, dimengerti ya. Terima kasih sama-sama. Yang lainnya jangan ragu-ragu bertanya ya. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya saja dengan Ibu ya. Tidak usah ragu-ragu. Ya silakan ditransfer dulu, kemudian nanti hasilnya dipresentasikan. Transfer semua ya. Transfer aku. Iya. Ya, baik ya. Semuanya kita perhatikan, nanti kelompok 1 akan melakukan presentasi ya. Silakan nanti kalian aktif bertanya apabila ada pertanyaan, apabila ada yang mau disampaikan bisa disampaikan. Baik, silakan pada kelompok 1, Ibu persilahkan. Nanti sambil Ibu nilai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Pak Rizal. Jadi menurut soal, jika button 1 ditekan, maka kontaktor 1 akan bekerja dan kontaktor 2 tidak akan bisa bekerja sebelum button 2 ditekan. Jika button 2 ditekan, kontaktor 2 bekerja dan kontaktor 1 tidak akan bekerja sebelum button 2 ditekan. Ada yang mau bertanya? Ya silakan, ada yang mau bertanya? Iya, saya mau bertanya, itu ada interlocknya atau tidak? Ya, izin menjawab. Tadi ada interlock. Ya, seperti yang tadi saya katakan, jika kontaktor 1 ditekan, maka kontaktor 2 tidak akan bekerja. Begitu pun sebaliknya. Iya, terima kasih. Ya. Jadi tadi ada interlocknya ya. Ketika S1 ditekan, ini kontaktor 1 bekerja, kontaktor 2 tidak bisa bekerja ya. Begitu juga sebaliknya. Dari mana? Dari NC, kontak batu NC yang disilangkan gitu ya. Ya, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerjaan kami. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Masdi. Saya- Ini rekan saya. Ahmad Habib Fajri. Dan ini Dan saya Muhammad Rizal Fauzi. Dan ini rekan saya akan menjelaskan tentang cara kerja forward reverse. Oke, di sini kami membuat rangkaian reverse forward atau putar kanan kiri. Untuk komponennya ada PLC, kontaktor, tor, pas button, dan MCB. Untuk putar kanan kami menggunakan kontaktor 1 dengan alamat 1000 dan dikendalikan pas button nomor 01. Coba kita, dan oke, kontaktor 1 dikendalikan menggunakan pas button FWD beralamatkan 001, dan untuk off menggunakan pas button warna merah dan alamatnya 002. Coba untuk putar kiri atau forward menggunakan pas button 2 dengan alamat 003. Coba. Oke. Nyala. Dan coba matikan. Kami akan mencoba menyalakan menggunakan motor.
coba nyalakan Mas. Coba putar kanan. Oke, matikan. Kanan. Oke, putar kanan ya. Coba putar kiri. Kiri coba matikan. Ya. Oke, jelas kiri. Mungkin cukup sekian dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan. Mengapa motor tersebut bisa berputar kanan kiri? Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Mustafa. Kami untuk melakukan putar kanan kiri, kami menukar salah satu fasa dari 3 fasanya. Untuk kontaktor 1, kami rangkaian awal RST menggunakan warna merah, kuning, hitam, dan ini RST. Untuk kontaktor 2, kami tukar salah satu fasanya yaitu T menjadi S dan S menjadi T. R tetap sama. Gitu. Gimana Mas? Apa sudah jelas? Ya, oh iya, terima kasih untuk jawabannya, cukup bagus. Ya, dari saya. Yang sudah berikan tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan presentasi dari kelompok 3, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Mas Nanda. Ya, pada praktik kali ini adalah rangkaian putar kanan putar kiri. Ya, untuk rangkaiannya di sini menggunakan 2 kontaktor, 3 pas button, PLC dan MCB. Untuk cara kerjanya, ketika tombol 03 ditekan, maka akan putar kanan. Selanjutnya di stop. Selanjutnya tombol 04 dihidupkan, maka akan putar kiri dan matikan dengan tombol 02. Masih ada yang ditanyakan? Pak, ya, silakan. Mengapa bisa putar kanan atau putar kiri? Untuk itu kita tinggal membalikan RST-nya atau 3 fasanya. Misal S ke RST diganti TRS itu untuk putar kanan kirinya. Ada? Salah satu fasanya, ya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Kita lanjutkan untuk selanjutnya adalah kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari saya Mustafa Aini, dan rekan saya Najma Sadar dan Angga Febrian. Dan Angga Febrian yang akan menjelaskan cara kerjanya. Jadi ini cara kerja ini reverse untuk putar kanan kiri. Jika pas button 1 ditekan, maka kontaktor 1 akan bekerja. Jika stop dinyalakan, maka kontaktor 1 juga akan mati. Begitu juga kontaktor 2 dikerjakan oleh pas button 2 dan pas button 1 tidak akan nyala. Sudah sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Ada. Untuk pertanyaannya, apakah menggunakan Tor? Ya, kami di sini menggunakan Tor untuk sebagai pengaman dari motor. Apa sudah jelas? Jelas. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sudah sekian dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, semuanya anak-anakku kita sudah selesai untuk praktiknya, presentasi juga sudah selesai, semuanya bagus-bagus ya. Nah, sekarang kita semua membereskan peralatan dan bahan dikembalikan ke tempat semula semuanya ya. Mejanya juga kembali ke samping ya. Kembali ke kalau meja dulu nanti tak hitung ini. Kemudian tadi kita sudah praktek ya. Dari pembelajaran hari ini ya, pokoknya kalian harus terus semangat ketika praktek seperti tadi ya, harus aktif, harus semangat, harus kerja sama tim biar semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian juga memperhatikan kebersihan kelas ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang kesulitan tadi? Ada nggak? Tidak. Nggak ada ya? Semuanya berarti bisa berjalan dengan baik ya? Tidak ada kesulitan. Baik. Kemudian untuk pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa kita dapat menggunakan aplikasi CX Programmer untuk membuat program yang bisa kita gunakan untuk memprogram PLC. Kemudian PLC itu bisa kita gunakan untuk mengontrol banyak peralatan ya, baik lampu maupun motor listrik ya. Kemudian untuk hari ini kita sudah membuat rangkaian putar kanan dan putar kiri ya, reverse dan juga forward. Untuk reverse dan forward itu untuk membalik arah putaran kita tinggal menukar salah satu fasanya. Misalkan yang R dan S gitu ya, ditukar saja, nanti putarannya akan berbalik. Tapi jangan dua fasanya yang ditukar ya. Jadi salah satu fasa ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian ya, jika tidak ada pertanyaan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kalian mengerjakan post test di link yang tadi terlebih dahulu. Silakan dibuka gadgetnya, dikeluarkan, kemudian dilaksanakan post test. Santai saja ya. menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan. Assalamualaikum, saya Fajri. Di sini akan memberikan kesimpulan. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini, kita bisa mengetahui dan membuat rangkaian reverse forward atau putar kanan kiri. Dan untuk melakukan putar kanan kiri dari putar kanan menjadi putar kiri, cukup menukar salah satu fase dari RST. Misalkan RST menjadi RTS gitu. Ya sudah, terima kasih ya Mas Fajri ya untuk kesimpulannya.
ya. Begitu. Nanti kita juga akan ada tambahan timer dan juga counter ya untuk di PLC-nya. Baik, itu saja. Kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semuanya siap gerak. Menurut kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kita akan yel-yel terlebih dahulu. SMK. Bisa. SMK. Bisa. SMK. Bisa.